Selamat malam semuanya, para peserta seminar pada mata kuliah survei dan seminar BK tahun tahun akademik 2021-2022 pada semester genap ini, gitu ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan nama budaya. Pada hari ini kita akan melaksanakan seminar batch yang pertama gitu ya di mata kuliah survei dan seminar yang merupakan luaran dari mata kuliah survei dan seminar bimbingan dan konseling, di mana yang menjadi moderator, yang menjadi notulis dan yang menjadi pemateri adalah mahasiswa bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti Singaraja, gitu ya. Untuk para peserta, pada kesempatan hari ini, semoga apa yang disampaikan oleh pemateri dapat menambah khasanah keilmuan bimbingan dan konseling yang ditonton. Jadi ini ditonton online dan offline, yang nantinya akan di-share melalui kanal YouTube dari FKIP Unipas, gitu ya, sehingga banyak masyarakat yang tahu dari seminar pada malam hari ini. Bagaimana yang disampaikan tadi bahwa saya selaku dosen pembimbing ya, sangat memberikan apresiasi pada mahasiswa kami di semester 4 ini bahwa hasil seminar ini dilaksanakan berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan di beberapa bulan ke belakang, gitu ya. Jadi materi atau makalah yang disampaikan pada pertemuan hari ini bukan hanya makalah bersifat teoritis, gitu Bapak Ibu, melainkan bersifat kajian-kajian dari hasil temuan-temuan mahasiswa kami berkaitan dengan hasil survei, ya, survei yang setelah itu diseminarkan pada malam hari ini. Mungkin tidak banyak saya sebagai dosen pengampu mata kuliah survei dan seminar BK, jadi untuk pertemuan hari ini, seminar dan survei batch yang pertama saya buka secara resmi, ya. Oke, terima kasih. Untuk itu saya persilahkan kepada moderator Desi Herayuni beserta Made Wiliandane selaku notulis untuk memandu kegiatan seminar pada malam hari ini. Oke, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Danu. Hari ini yaitu tanggal 5 Juli 2021, kami akan mengadakan seminar dengan dua pemakalah, yaitu yang pertama, pemakalah pertama dengan nama Kadek Novita Dewi, dengan judul Penerapan Teori Konseling Behavioral dengan Teknik Self Management untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 8A di SMP Negeri 1 Seririt. Kemudian pemakalah yang kedua dengan nama Niputu Taman Lidyaningsih, dengan judul Penerapan Teori Konseling Behavioral dengan Teknik Shaping untuk Meminimalisir Pubbing terhadap rendahnya belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan untuk pemakalah pertama, waktu yang diberikan untuk pemaparan materi yaitu 25 menit, kemudian 20 menit untuk sesi tanya-jawab. Berikutnya sama untuk kepada pemakalah 2, 25 menit pemaparan materi, dan 20 menit sesi tanya-jawab. Demikian yang bisa saya jelaskan. Kepada pemakalah 1 atau pertama, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan teori konseling behavioral dengan teknik self management untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Seririt. Minat belajar siswa. Susanto tahun 2013 halaman 16 berpendapat bahwa minat
berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Sedangkan Ari Kunto pada tahun 1090 di halaman 103 menyebutkan bahwa minat atau perhatian merupakan kecenderungan seseorang untuk memilih atau menolak suatu kegiatan. Menurut Alia, tahun 2009, halaman 469, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah atau keinginan. Dan Hansen dalam Susanto 2013, halaman 57 menyatakan bahwa minat belajar siswa erat berhubungan dengan kepribadian, motivasi, ekspresi, dan konsep diri atau identifikasi, faktor keturunan, dan pengaruh eksternal atau lingkungan. Sedangkan belajar, menurut Alia, tahun 2009, halaman 8 adalah perubahan tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Selanjutnya, menurut Gatney dalam Anurahman 2014, belajar tidak merupakan sesuatu yang terjadi secara alami, akan tetapi hanya akan terjadi dengan adanya kondisi-kondisi tertentu, yaitu kondisi internal, antara lain menyangkut kesiapan peserta didik, dan sesuatu yang telah dipelajari. Eksternal merupakan situasi belajar yang secara sengaja diatur oleh pendidik dengan tujuan memperlancar proses pembelajaran. Dan menurut saya, minat belajar siswa dapat disimpulkan kecenderungan hati dan jiwa terhadap sesuatu yang dapat dipelajari yang dianggap penting dan berguna, sehingga sesuatu itu diperlukan, diperhatikan, dan kemudian diikuti dengan perasaan senang, sikap, ketaatan pada kegiatan pembelajaran, baik menyangkut perencanaan, jadwal belajar, maupun inisiatif melakukan usaha tersebut dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, konsep konseling behavioral. John Watson merupakan pendiri pendekatan psikologi yang dikenal dengan behavioralisme klasik. Beberapa penelitian berkaitan dengan peningkatan kompleksitas perilaku pada tikus dan perkembangan sistem saraf dan yang diamati ialah perilaku. Watson berpendapat bahwa konsep belajar ialah memperbanyak refleks yang dibawa sejak lahir melalui conditioning. Dan yang kedua, Ivan Petrovich Pavlov adalah seorang psikologi Rusia yang mengembangkan prosedur untuk mempelajari perilaku dan prinsip pembelajaran yang sangat mempengaruhi bidang psikologi. Dia mengungkapkan bahwa setelah sejumlah percobaan tersebut, si anjing mulai berliur terhadap stimulus tertentu. Yaitu kemunculan piring makanan bahkan sebelum makanan diletakkan dalam mulutnya, mendekatkan orang yang membawa makanan, dan sebagainya. Stimulus yang sebelumnya tidak menimbulkan liur, sekarang dapat menimbulkan respon berliur karena asosiasinya dengan bubuk makanan yang secara otomatis menyebabkan anjing berliur. Hal tersebut mengarahkan Pavlov untuk melakukan riset penting terhadap proses yang dikenal sebagai pengondisian klasik. Jadi, Pavlov berpendapat bahwa stimulus yang sebelumnya netral kemudian mampu menimbulkan respon karena asosiasinya yang sama atau senada. Skinner merupakan psikolog yang terkenal dari Amerika.
Skinner melakukan penelitian pada binatang. Dalam pendekatannya, Skinner membedakan antara respon yang dibangkitkan oleh stimulus. Konsep yang digunakan Skinner dikenal dengan pengondisian Oprah. Skinner menggunakan seekor tikus sebagai subjek penelitian. Jadi, menurut saya, behavioralisme adalah pandangan tentang tingkah laku manusia. Manusia pada dasarnya dibentuk dan ditentukan oleh lingkungan sosial budayanya. Pendekatan behavioralistik tidak mengurangi asumsi-asumsi filosofis tertentu tentang manusia secara langsung. Tiap orang dipandang memiliki kecenderungan positif dan negatif yang sama. Manusia seringkali didistori oleh penguraian yang terlampau menyederhanakan tentang individu sebagai bidak nasib yang tidak berdaya, yang semata-mata ditentukan oleh pengaruh-pengaruh lingkungan dan keturunan yang dikerdilkan menjadi sekedar organisme pemberian respon. Teknik self-management. Menurut Stewart dan Lewis, mengemukakan bahwa self-management menunjukkan pada kemampuan individu untuk mengarahkan perilakunya atau kemampuan untuk melakukan hal-hal yang terarah bahkan meskipun upaya-upaya itu sulit. Menurut Komalasari, DKK tahun 2016, pengolahan diri atau self-management adalah prosedur di mana individu mengatur perilaku sendiri. Pada teknik ini, individu terlibat pada beberapa atau keseluruhan komponen dasar, yaitu yang pertama menentukan perilaku sasaran, yang kedua memonitoring perilaku tersebut, yang ketiga memilih prosedur yang akan diharapkan, yang keempat melaksanakan prosedur tersebut, yang kelima mengevaluasi efektivitas prosedur tersebut. Menurut Uno, dalam buku Ariasti 2016 mengungkapkan bahwa definisi konseptual self-management yaitu perilaku siswa yang bertanggung jawab terhadap pengaturan segala perilakunya sendiri, dengan tujuan agar siswa lebih mandiri, lebih independen, dan lebih mampu memprediksikan masa depan. Manajemen diri merupakan aplikasi terbaru dari pandangan behavioral dalam belajar, yaitu membantu siswa agar mampu mengontrol kegiatan belajar. Self-management merupakan teknik yang berasal dari pendekatan behavioral. Menurut Hartono dan Boy, dalam buku Ariasti 2016 menyatakan bahwa pendekatan behavioral selalu berusaha untuk mencoba mengubah tingkah laku manusia secara langsung dan ditunjukkan dengan cara yang digunakan. Jadi menurut saya, self-management adalah proses di mana konseling mengarahkan perubahan tingkah laku mereka sendiri dengan menggunakan keterampilan yang diperoleh dalam sesi konseling. Keterampilan individu tersebut untuk memotivasi diri, mengelola semua unsur yang ada dalam diri, berusaha untuk memperoleh apa yang ingin dicapai, serta mengembangkan pribadinya menjadi lebih baik. Ketika individu dapat mengolah semua unsur yang terdapat dalam dirinya meliputi pikiran, perasaan, tingkah laku, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut telah memiliki self-management. Jadi, hasil survei dan masukan, hasil wawancara
Faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Sririt berdasarkan paparan data yang saya dapat. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa dari dalam diri siswa sendiri. Adapun faktor internal siswa adalah faktor perhatian, keingintahuan, kebutuhan, dan motivasi. Dari paparan data yang menunjukkan bahwa siswa memang sudah menyukai mata pelajaran tersebut. Selain itu, siswa juga menunjukkan faktor keingintahuan yang dibuktikan bahwa sebagian besar siswa menggunakan waktu yang luang di masa pandemi seperti sekarang. Selain itu, faktor kebutuhan dan motivasi siswa dibuktikan bahwa sebagian siswa memiliki cita-cita yang berkaitan dengan mata pelajaran. Oleh karena itu, hal tersebut tentu membuat siswa memiliki dorongan dan semangat melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan. Yang kedua, faktor eksternal. Selain faktor internal, faktor eksternal juga mempengaruhi minat belajar siswa. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi adalah yang pertama, peranan guru. Peranan guru dapat membuat siswa selalu semangat belajar karena selalu sabar dan menjelaskan materi mengenai soal yang belum dipahami siswa. Selain itu, guru juga selalu memberi semangat. Yang kedua, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang diterapkan guru pun menjadi salah satu faktor yang membuat siswa menjadi semangat dalam belajar di masa pandemi seperti sekarang, yaitu dengan cara mengaplikasikan materi dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peranan orang tua. Selain peranan guru, peranan dari orang tua menjadi faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa. Mengingat masa pandemi seperti sekarang, siswa melaksanakan kegiatan belajar di rumah, maka peran dari orang tua sangat dibutuhkan untuk mendampingi siswa dalam aktivitas belajar. Hampir seluruh siswa menyatakan bahwa orang tua selalu mendukung dan memotivasinya. Terus faktor penghambatnya, selain faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat minat belajar siswa terhadap mata pelajaran. Faktor penghambatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, materi yang sulit. Materi yang sulit menjadi penghambat minat belajar berdasarkan data wawancara. Siswa mengungkapkan bahwa materi yang sulit membuat siswa malas untuk belajar. Yang kedua, jaringan sinyal. Jaringan sinyal dan kuota internet. Pada masa pandemi sekarang, kegiatan belajar dilaksanakan secara daring. Maka jaringan, sinyal, dan kuota internet menjadi kendala mereka dalam melaksanakan proses pembelajaran. Hal ini mengakibatkan proses pembelajaran berlangsung kurang baik. Siswa mengungkapkan terdapat sinyal dan jaringan yang lemah, membuat siswa menjadi tidak bisa mengikuti proses pembelajaran. Terus yang ketiga, aplikasi pembelajaran. Aplikasi pembelajaran yang digunakan di SMP Negeri 1 Sririt menjadi faktor penghambat yang mempengaruhi minat belajar siswa. Karena seringnya akun pembelajaran keluar secara tiba-tiba pada saat proses pembelajaran, sehingga catatan yang sudah diberikan guru secara otomatis hilang. Berdasarkan hasil wawancara, hal ini mengakibatkan siswa menjadi sering tertinggal materi. Hal tersebut juga sesuai dengan pengamatan yang dilakukan saat observasi bahwa hal tersebut memang sering terjadi. Hasil observasi. Berdasarkan hasil data yang sudah didapat, maka dapat disimpulkan yang pertama, minat belajar siswa dapat ditinjau dari beberapa indikator yaitu perasaan senang, ketertarikan siswa, penerimaan, perhatian, dan konsentrasi terhadap guru, dan keterlibatan siswa. Berdasarkan hasil pada tiap indikator, minat belajar siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Sririt terdapat mata pelajaran pada masa pandemi terbilang baik, namun masih perlu adanya perbaikan agar menjadi baik secara keseluruhan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Sririt
terhadap mata pelajaran pada masa pandemi karena faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni faktor internal siswa yaitu perhatian, keingintahuan, kebutuhan, dan motivasi. Serta faktor eksternal yaitu metode pembelajaran yang terapkan serta peran dari guru dan orang tua yang selalu mendukung dan memotivasi siswa. Sedangkan faktor penghambat yaitu materi yang menurut siswa sulit, kendala pembelajaran secara daring yaitu sinyal, jaringan, kuota internet, serta gangguan dari aplikasi pembelajaran yang digunakan. Jadi, menurut saya, teori dan teknik ini cocok untuk digunakan. Selain juga mengubah tingkah laku siswa, mungkin dapat mengikuti pembelajaran secara daring meskipun terdapat banyak kendala. Juga di sekolah sudah ada fasilitas berupa komputer dan internet. Tapi syaratnya harus mematuhi protokol yang ada. Siswa memiliki waktu yang lebih banyak di rumah. Kalau siswa memiliki minat belajar yang tinggi, tidak menutup kemungkinan siswa dapat meraih cita-cita sesuai dengan keinginan yang mereka suka. Jadi selain di sekolah yang memperhatikan anak, didiknya orang tua juga perlu mengawasi kegiatan anak supaya dapat meraih hasil yang maksimal. Sekian pemaparan makalah dari saya. Apakah ada pertanyaan? Baik, kepada peserta, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan yang ada yang belum dimengerti atau yang ingin bertanya, saya persilakan. Kalau itu saya izin bertanya ya, Bu Moderator. Ya, Bapak, silakan. Oke, selamat malam. Ibu makalah materi dari apa yang tadi disampaikan tadi cukup menarik menurut saya gitu ya. Bisa ke PowerPoint di pertama di judul. Oke, jadi menggunakan SEP Management untuk meningkatkan minat belajar siswa. Nah, pertanyaan saya adalah gimana sintak atau tahapan-tahapan yang dilakukan gitu ya secara real untuk dapat tahapan-tahapan SEP Management itu gimana caranya kita terapkan untuk dapat meningkatkan minat belajar siswa atau minat belajar kita sendiri gitu ya sebagai pelajar gitu. Gimana caranya? Tahap-tahapannya 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu ya. Oke, mungkin itu saja moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Mungkin ada lagi peserta yang ingin bertanya. Saya persilakan. Selamat malam, saya izin bertanya, Ibu Moderator. Baik, silakan Ibu Putu Liani. Dari pemaparan tadi tentang penerapan teori behavioral dengan teknik self management, tadi saya mendengarkan sedikit tentang penjelasan tentang konsep konseling behavioral, yang dimana di sana dijelaskan dari beberapa ahli. Jadi di sini saya hanya ingin bertanya satu ahli, yaitu dari Skinner. Di sana tadi cuma dijelaskan bahwa Skinner itu menjelaskan tentang pengkondisian, menggunakan pengkondisian opera. Mungkin dapat dijelaskan lebih jelas lagi bagaimana maksudnya. Terima kasih, moderator.
Terima kasih kembali, Bu. Mungkin untuk sesi tanya-jawab ini, saya stop dengan 2 pertanyaan dulu. Bagaimana dengan pemakalah? Ada satu Apakah- lagi, Bu Moderator. Oh, iya. Enggak. Saya baru menyimak dulu. Ya, silakan dilanjutkan. Saya masih mendengarkan dulu. Mungkin dari Ibu pemakalah sudah bisa diberikan untuk jawaban yang pertama atau yang kedua. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Danu ya. Jadi tahapannya melalui teknik self management. Yang pertama, pemantauan diri atau self monitoring. Tahapan pemantauan diri yaitu konseli dengan sengaja mengamati tingkah lakunya sendiri serta mencatat dengan teliti hal-hal yang perlu diperhatikan oleh konseli dalam mencatat tingkah laku adalah frekuensi, intensitas, dan durasi tingkah laku. Dalam proses ini, konseli mengamati dan mencatat segala sesuatu tentang dirinya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Dalam pemantauan diri ini biasanya konseli mengamati dan mencatat perilaku permasalahan, mengendalikan penyebab terjadinya permasalahan, dan menghasilkan konsekuensi. Yang kedua, self-reward digunakan untuk membantu konseli mengatur dan memperkuat perilakunya melalui konsekuensi yang dihasilkan sendiri. Self-reward yaitu tahapan untuk mengubah setting untuk mengarahkan perilaku ke arah yang diinginkan. Asumsi dasar teknik ini adalah bahwa dalam pelaksanaan, ganjaran yang digunakan, ganjaran yang dihadirkan diri sendiri sama dengan ganjaran yang mendesak perilaku sasaran. Yang ketiga, kontrak atau perjanjian dengan dirinya sendiri. Kontrak atau perjanjian dengan diri sendiri merupakan tahapan untuk mengubah perilaku dengan teknik konsekuensi atau tujuan yang diinginkan. Ada beberapa langkah dalam kontrak atau perjanjian diri sendiri. Yang pertama, konseli membuat perencanaan untuk mengubah pikiran, perilaku, dan perasaan yang diinginkannya. Yang kedua, konseli meyakini semua yang ingin diubahnya. Yang ketiga, konseli bekerja sama dengan teman atau keluarga untuk program self manajemennya. Yang keempat, konseli akan menanggung resiko dengan program self management yang digunakannya. Yang keempat, pada dasarnya semua yang konseli harapkan mengenai perubahan perilaku, perubahan pikiran, perilaku, dan perasaan adalah untuk konseli itu sendiri. Yang keenam, konseli menulis peraturan untuk dirinya sendiri selama menjalani proses self management. Yang keempat, penguasaan terhadap rangsangan atau self control. Tahapan penguasaan terhadap rangsangan merupakan tahapan untuk mengevaluasi penggunaan manajemen diri pada perilaku yang ditargetkan pada akhir periode ini. Teknik ini menekankan untuk mempertahankan perilaku baru yang diinginkan, yang diberikan pengaruh teknik self management sebagai variabel bebas dan perilaku kecanduan dan perilaku untuk meningkatkan minat belajar siswa. Itu saja penjelasan dari saya. Apakah bisa diterima, Pak? Bagaimana untuk penjelasannya, Pak? Apa bisa diterima? Oke, bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Kemudian untuk pertanyaan dari Bu Putu Uliani, bagaimana Bu Novita? Apakah sudah ada jawabannya? Pengujian OPRA atau OPRA Conditioning adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan hadiah dan hukuman sebagai konsekuensi dari sebuah perilaku.
Itu saja, apakah bisa diterima? Baik, itu penjelasan dari Bu Novita. Bagaimana dengan Bu Putuliani? Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, mungkin saya dapat terima. Terima kasih jawabannya Bu Novita. Baik, terima kasih Bu Putuliani. Mungkin sebelumnya ada yang bertanya lagi untuk pada peserta. Pertanyaan terakhir mungkin saya persilakan. Bagaimana Bapak Ibu peserta? Ada yang masih mau ditanyakan atau cukup sekian mungkin? Baik, kepada peserta dan pemakalah, mungkin karena sudah semua bisa dipahami dan tidak ada yang bertanya lagi, saya persilakan kepada notulen untuk menyimpulkan hasil pemateri makalah yang pertama. Saya persilakan kepada notulis, Made Wiliandana. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Moderator. Saya akan menyimpulkan materi Counseling Behavioral dengan teknik STEP Manajemen untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 8A di SMP Negeri 1 Seririt. Jadi kesimpulan dapat yang disimpulkan diartikan sangat berguna bagi masyarakat di kalangan masyarakat yang akan datang untuk mempelajari atau meningkatkan minat belajar siswa di sekolah SMP Negeri 1 Seririt. Tidak hanya di SMP Negeri 1 Seririt pun itu bisa dilakukan dan semua sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia dapat meningkatkan minat belajar siswa. Mungkin kesimpulan dari saya itu aja. Terima kasih Bu Moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Made Wiliandana. Mungkin untuk pemakalah yang pertama, sudah bisa diselesaikan. Selanjutnya saya berikan waktu kepada pemakalah kedua kepada Bu Putu Taman. Saya persilakan. Terima kasih atas waktunya Bu Moderator untuk menyampaikan hasil makalah saya atau hasil dari survei saya.
sebelum saya menyampaikan hasil penelitian saya atau menyampaikan dari visi makalah saya, izinkan saya untuk mengaturkan Pangandaran Om Swastiastu. Pertama di sini saya akan menyampaikan dari judul dari penelitian saya adalah penerapan teori konseling behavioral dengan teknik samping untuk meminimalisir pubbing terhadap rendahnya belajar siswa di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Sebelum itu saya akan menyampaikan latar belakangnya dulu. Untuk latar belakang di sini adalah di mana sekolah merupakan suatu lingkungan di dalamnya terdapat berbagai individu yang memiliki karakter dan kebiasaan berbeda-beda. Perbedaan tersebut memungkinkan siswa untuk berinteraksi dan bekerja sama dalam mengembangkan perilaku, menunjukkan kedisiplinan. Perilaku disiplin sangat diperlukan sehingga dirasa perlu untuk dikembangkan oleh guru sebagai upaya mendidik dan membentuk perilaku siswa menjadi orang yang berguna prestasi tinggi dan di berbagai bidang. Di sini fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak sekali siswa yang kurang disiplin. Indikator ini terlihat antara lain perilaku siswa tidak peduli dengan lingkungan sekitar mereka, misalkan di lingkungan sekitar teman sebangkunya, dan tidak peduli dengan apa yang ada di sekitar mereka. Hal ini perlu menunjukkan perlunya perhatian yang lebih serta usaha untuk meningkatkan disiplin belajar siswa, upaya untuk sering dijumpai, yaitu tidak pernah menghiraukan teman, tidak pernah peduli dengan lingkungan sekitar dan asik dengan sendirinya. Guru di sini sering sekali memberikan arahan terhadap siswa tersebut bertujuan untuk memberikan efek yang lebih baik lagi kepada siswa. Namun pada akhirnya justru berdampak meningkatkan perilaku negatif anak. Kegiatan belajar mengajar adalah di sini salah satu usaha yang dilakukan oleh seorang guru dengan penuh harapan untuk mengubah kepribadian dan tingkah laku peserta didik untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab dan selalu memiliki rasa percaya diri ketika dia akan melakukan sesuatu yang diinginkan serta dapat memotivasi siswa dalam belajar. Guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran sangat menentukan keberhasilan peserta didik dalam bidang pendidikan, di mana guru adalah sebagai faktor utama dan peserta didik adalah sebagai objek yang mendukung dalam proses kegiatan pembelajaran yang dimaksud. Di sini pendekatan behavioral di sini adalah memiliki beberapa model yang dapat digunakan untuk mengubah perilaku tersebut. Salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian adalah teknik samping. Teknik samping ini adalah mengembangkan perilaku baru dengan penguat berturut-turut dan perkiraan yang teliti serta menghilangkan perkiraan yang terdahulu dari perilaku. Teknik samping juga merupakan di sini adalah teknik samping adalah di sini mengembangkan perilaku baru dengan mengaduk berturut-turut dan perkiraannya teliti serta menghilangkan perkiraan yang terdahulu dari perilaku. Samping juga merupakan salah satu prosedur untuk membentuk perilaku yang belum dimunculkan oleh individu. Ini juga ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah di sini dikarenakan adanya berbagai keterbatasan, maka peneliti ini hanya menjangkau permasalahan yaitu apakah konseling behavioral dengan teknik samping untuk meminimalisir pubbing terhadap rendahnya belajar siswa. Terus tujuannya adalah di sini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tadi, maka peneliti ini bertujuan untuk meminimalisir pubbing terhadap rendahnya belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Terus manfaat peneliti. Manfaat peneliti di sini yang pertama adalah bagi program studi bimbingan konseling atau BK, memperkaya hasil penelitian bimbingan konseling yang berkaitan dengan penerapan teori konseling behavioral dengan teknik samping untuk meminimalisir pubbing terhadap rendahnya belajar siswa. Di sini serta dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti sejenis di masa yang akan datang. Di sini juga bagi para siswa. Bagi para siswa di sini adalah membantu siswa untuk meningkatkan hasil belajar atau meningkatkan rendahnya hasil belajar agar mendapat hasil yang maksimal. Di sini juga yang nomor 3 bagi guru BK.
Hasil yang diperoleh dari observasi ini dapat digunakan sebagai tambahan dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling. Kajian teori. Kajian teori di sini adalah konseling behavioral teknik samping. Pengertian konseling. Konseling merupakan salah satu teknik bimbingan. Memiliki metode, ini upaya pemberian bantuan, diberikan secara individu dan langsung tatap muka, berkomunikasi antara bimbingan konselor dengan klien. Dengan perkataan lain, pemberian bantuan dilakukan melalui hubungan yang bersifat face to face relationship, hubungan empat mata, yang dilaksanakan dengan wawancara antara bimbingan atau konselor dengan klien. Masalah-masalah yang dipecahkan melalui teknik konseling adalah masalah-masalah yang bersifat pribadi. Ini menurut Novin 2007 halaman 290. Yang kedua di sini adalah hakikat konseling behavioristik atau behavioral. Di sini adalah di mana hakikat konseling menurut behavioral adalah proses membantu orang dalam situasi kelompok belajar, bagaimana menyelesaikan masalah interpersonal, emosional, dan pengambilan keputusan dalam mengontrol kehidupan mereka sendiri untuk mempelajari tingkah laku baru yang sesuai. Di sini yang kedua atau 2.1.3, tujuan konseling behavioral di sini adalah tujuan dari konseling tersebut mencapai kehidupan tanpa mengalami perilaku psikomatik, yaitu kehidupan tanpa mengalami kesulitan atau hambatan perilaku yang dapat membuat ketidakpuasan dalam jangka panjang atau mengalami konflik dengan kehidupan sosial. Ini juga ada karakteristiknya. Karakteristik behavioral adalah yang pertama karakteristik konseling, karakteristik konselor, dan karakteristik konseling. Peran dan fungsi konselor behavioristik di sini adalah ada fungsinya. Yang pertama adalah mengaplikasikan prinsip dari mempelajari manusia untuk memberi fasilitas pada penggantian perilaku maladaptif dengan perilaku yang lebih adaptif. Terus yang kedua, menyediakan sarana untuk mencapai sarana konseling dengan membebaskan seseorang dari perilaku yang mengganggu kehidupan yang efektif sesuai dengan nilai demokrasi tentang hak individu untuk bebas mengajar, sarana yang dihendaki sepanjang sasaran itu sesuai dengan kebaikan masyarakat secara umum. Teknik-teknik konseling behavioral. Di sini ada beberapa tekniknya. Mungkin ada 6, yang nomor 4 saya salah ketik, di sini ada 2. Terus yang pertama adalah desensitisasi sistematik. Di sini menurut MC Hai 1981 menjelaskan bahwa desensitisasi merupakan alat yang dikembangkan untuk menurunkan kecemasan dengan menggantikan kecemasan tersebut melalui respon alternatif yang berlawanan seperti relaksi. Terus yang kedua, terapi influx. Di sini dalam kamus psikologi, yang menurut Jeffrey Kaplan, terapi influx adalah salah satu terapi tingkah laku di mana disajikan perangsang-perangsang yang dapat menimbulkan kecemasan dalam imajinasi, sedangkan pasien didorong dan diberanikan untuk mengalami kecemasan itu sehebat-hebatnya atau sedalam mungkin. Latihan perilaku asertif, itu yang nomor 3. Latihan asertif dalam terapi tingkah laku merupakan teknik yang dipakai terapi dengan menggunakan model-model pola tingkah laku yang tegas bagi klien. Terus yang nomor 4, perkondisian aversi. Di sini teknik perkondisian aversi digunakan untuk meredakan perilaku yang tidak diinginkan dengan cara menyajikan stimulus yang tidak menyenangkan sehingga perilaku yang tidak diinginkan tidak muncul. Terus yang nomor 5, pembentuk perilaku model. Modeling dapat juga sebagai pembentuk perilaku baru dan mempertahankan atau memperkuat perilaku yang sudah terbentuk. Terus di sini yang nomor 6. Kontrak perilaku. Kontrak perilaku adalah persetujuan antara dua orang lebih
konselor, dan klien untuk mengubah perilaku tertentu pada klien. Pengertian samping. Pengertian samping di sini adalah membentuk perilaku baru atau perilaku yang belum pernah dilakukan individu dan sulit atau tidak mungkin untuk memunculkan perilaku baru yang diinginkan tersebut dengan cara pemberian pengukuhan atau penguat jika telah muncul perilaku yang menyerupai atau mendekati perilaku yang diinginkan. Sehingga di sini pada akhirnya memunculkan perilaku yang sama sekali baru yang diinginkan. Di sini ada prosedur samping. Prosedur samping adalah prosedur untuk melaksanakan samping. Di sini ada 4. Yang pertama adalah menentukan perilaku akhir yang diinginkan. Yang nomor 2, pemilihan pemulaian tingkah laku atau memilih perilaku. Yang nomor 3, pemilihan langkah-langkah pembentukan atau langkah-langkah memilih samping. Bergerak untuk memperbaiki. Yang nomor 4. Nah, dari hasil survei dan masukannya, di sini dari hasil surveinya, kemarin tanggal 15 Juni 2001, maaf di sini saya tidak memaparkan dari hasilnya atau dokumentasinya, karena kemarin saya tidak sempat untuk membuat dokumentasi. Mungkin pas saya nanti mengumpulkan makalah ini saya bisa untuk memaparkan atau mengisi di lampiran tersebut. Di sini hasil dari surveinya itu adalah di sini saya wawancara dengan Ibu Komang Sarini, mungkin dari Desa Bisengyu, umurnya 46 tahun, dia profesinya sebagai pedagang, agama Hindu. Di sini hasil surveinya sudah tadi saya sampaikan dalam 15 Juni 2001. Di mana di sini saya berbincang-bincang dengan dia atau dengan Ibu Sarini, di sini masalah apa saja yang dihadapi oleh anaknya di pandemi sekarang ini, dengan terkait proses pembelajaran yang sangat rendah ini. Ibu Sarini ini, dia banyak sekali keluhannya terhadap proses pembelajaran di pandemi ini. Mungkin bagi dia, seorang pedagang atau mungkin pengusaha kecil-kecilan lah di samping itu, beliau mengatakan untuk membeli HP pun dia tidak bisa. Dan untuk kalaupun dia beli HP sekarang untuk anaknya, itu bukan untuk belajar saja, tapi untuk kadang-kadang dipakai permainan dan sebagainya. Maka hasil raportnya yang kemarin katanya rendah di sini. Terus di sini saya tidak banyak sih saya ngomong sama beliau. Terus apa saja yang keluhannya dari pandemi ini, mungkin tadi HP kendalanya, terus mungkin dari beli paketnya dia agak sulit, apalagi anaknya sekarang baru bawa HP, kadang-kadang cari internet keluar katanya belajar, tapi ya. Terus teman-teman mereka mungkin dia kumpul tapi tidak menghiraukan apakah di sampingnya ada orang atau tidak. Mungkin itu yang saya yang dapat dari survei kemarin tanggal 15 Juni 2020. Terus masukan di sini bagi saya, kalau tidak keluarga yang peduli dengan anaknya, maka anak tersebut tidak akan mengabaikan seorang di sekelilingnya, bahkan juga bisa membantu sekali dalam hal pendidikan. Mungkin dengan cara pendekatan, mungkin ya, dengan cara kita ngobrol-ngobrol dengan siswa tersebut atau orang tersebut, anaknya tersebut, mungkin itu bisa kita membantu untuk kenapa sih kita dibelikan HP untuk belajar dan lain sebagainya. Karena kenapa sih ya untuk bisa membantukan untuk belajar yang tidak rendah atau bisa memaksimalkan untuk nilainya tersebut. Di sini dalam kondisi pandemi sekarang ini, keluarga sangat berperan dalam meningkatkan pendidikan mereka supaya nilai mereka tidak rendah. Dalam pembelajaran anak zaman sekarang sangat rendah, di mana di sini anak-anak zaman sekarang kan hanya mementingkan hati saja. Karena di sana dia mendapatkan jati dirinya dia sendiri. Kadang-kadang dia ketawa sendiri, apa yang dilihat dia ketawa sendiri. Itu mungkin jati dirinya dia sendiri. Kalau mungkin nama orang tua dibentak-bentak dan lain sebagainya, mungkin dia kan masa bodoh dengan ini, itu mungkin seperti itu kalau menurut saya. Maka dari itu dukungan keluarga di sini sangat penting sekali bagi mereka.
Sukses seorang manusia tidak lepas dari kehangatan dalam keluarga. Akan sangat banyak hal yang akan dikupas dari tiap tahun kehidupan manusia dan kebutuhannya secara serta cara memenuhi kebutuhan tersebut, terutama aspek emosi. Kita akan membahas hal ini dalam kesempatan. Ini kita kembali ke cara mengetahui ciri anak permasalahan tersebut. Nah, mungkin di sini ada penutupnya, mungkin simpulan dari tadi pemaparan yang tadi, mungkin hakikat konseling bisa saya sampaikan tadi, terus tujuan konselingnya sudah saya sampaikan tadi, mungkin di sana bisa nanti saya sampaikan atau mungkin teman-teman sebentar ada yang mungkin kesimpulannya apa Bu? Mungkin saya sampaikan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil survei ini. Terima kasih. Dan persilakan untuk Ibu Dini, moderator. Baik, terima kasih kepada Bu Putu Taman atas pemaparan materinya. Kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya sudah buka sesi tanya jawab. Moderator, mungkin saya mendahului untuk bertanya. Baik, silakan Pak. Oke, selamat malam Bu Taman. Malam Pak. Terkait dengan bobbing, ya, bobbing ini kan mungkin hal baru yang istilahnya pernah kita dengar, gitu ya Bu ya. Mungkin walaupun istilahnya baru, tapi kerap kali di masyarakat sudah sering terjadi, gitu ya. Nah, bobbing mungkin kaitannya erat dengan pola asuh orang tua, gitu Bu. Di mana orang tua mengambil peran di sana, apalagi khususnya pada siswa-siswa atau anak-anaknya di tengah pandemi COVID-19, gitu ya. Kalau pertanyaan saya adalah, kalau menurut Ibu, bagaimana sih harusnya peran orang tua, gitu ya, peran orang tua untuk dapat meminimalisir dari bobbing ini? Pola asuh apa yang cocok diterapkan jika anak-anaknya teridentifikasi atau merupakan indikator anak yang bobbing, gitulah ya, atau bagaimana anak-anaknya dia belajarnya rendah, gitu ya, gara-gara sering main HP aja. Pola asuh seperti apa menurut Ibu dilakukan? Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin saya persilakan lagi satu penanya berikutnya kepada Bapak Ibu peserta. Saya persilakan. Atau sambil menunggu mungkin Bu Taman mau menjawab pertanyaan dari Pak Danu. Saya persilakan. Terima kasih untuk moderatornya. Terus untuk penanya mungkin Bapak Danu. Di sini untuk pola asuh apa yang dilakukan untuk memalisir terhadap rendahnya belajar. Di sini kalau untuk saya mungkin dengan pola pendekatan dengan seseorang dengan individu atau konseling atau mungkin anak yang mungkin memiliki terhadap rendahnya belajar terhadap memalisir babin. Babin ini yang saya yang saya lihat-lihat atau saya baca-baca sih sebenarnya adalah di mana di sini tidak menghiraukan lingkungan di sekitar. Saya ambil dari sudah kadang-kadang kan siswa tersebut tidak pernah menghiraukan di lingkungan sekitar, dia memakai HP saja. Terus kemarin juga saya sempat sama teman saya, babing itu apa sih sebenarnya? Katanya tidak pernah menghiraukan di sekitarnya, dia asik dengan dia sendiri saja. Misalkan kalau dia memegang HP, itu kadang-kadang lihat HP, kadang ketawa sendiri. Apa yang dilihat, apapun yang dia
baca, kadang ketawa sendiri. Itu mungkin dia jati diri dia sendiri mungkin seperti itu ya. Kalau mungkin di depan di lingkungan sekitar, mungkin misalkan kita sebagai orang tua mengasih tahu anak tersebut janganlah memakai HP aja. Padahal itu kan pola kita untuk mengasuh atau memakai pendekatan dengan siswa tersebut atau anak kita sendiri, misalkan seperti itu. Jangan memakai HP aja. Kayak saya punya anak saya sendiri kan. Nah, itu sebagai contoh anak saya sendiri aja dia kalau saya jangan bawa HP atau jangan melihat HP, itu dia marah sendiri. Kenapa seperti itu? Mungkin saya selaku orang tua biarin aja, mungkin seperti itu mungkin ya. Kalau mungkin gimana ya? Saya juga sebagai orang tua kadang-kadang kasihan sama anak saya sendiri. Kan kadang dia saya sibuk, bapaknya juga sibuk, kadang kan HP kasih aja dah biar dia senang atau gimana. Kadang dia kayak sekarang dia tidak menghiraukan apakah bapaknya di sampingnya atau ibunya di samping. Kadang dia tidak tahu, yang tidur dia sendiri. Itu yang mungkin yang kita pakai mungkin pendekatan mungkin ya. Seiringnya waktu mungkin kita kasih tahu pelan-pelan siswa tersebut atau anak kita sendiri nanti siapa tahu, atau mungkin orang lain yang kita konselor mungkin pelan-pelan lah. Mungkin tidak sekali aja kita bimbingan, mungkin besoknya lagi. Mungkin berbulan-bulan mungkin seperti itu. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang bisa. Terima kasih. Ini bisa saya sampaikan. Baik, bagaimana Pak Danu? Apakah jawabannya bisa diterima? Ya, bisa. Terima kasih Pak. Mungkin ada Bapak Ibu peserta lainnya yang ingin bertanya. Saya mau bertanya, Bu Desi. Silakan Bu Novita. Terima kasih atas waktunya, Bu Desi. Sini kan Bu Taman menjelaskan tentang teknik samping untuk meminimalisir pubbing terhadap rendahnya belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Terus bagaimana cara Ibu membentuk siswa tersebut? Terima kasih. Baik, kepada Bu Putu Taman, mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari Bu Novita. Baik, terima kasih atas waktunya di sini. Bagaimana Bu Novita bertanya menjelaskan teknik samping ya. Bu Novita, bisa diulang pertanyaannya Bu? Kan Ibu menggunakan teknik samping untuk meminimalisir pubbing terhadap rendahnya belajar siswa. Terus bagaimana cara Ibu membentuk siswa tersebut? Di sini bagaimana cara membentuk siswa tersebut dengan teknik samping ini ya. Di sini kan ada prosedur untuk melaksanakan samping. Terus menentukan perilakunya dan yang akan diinginkan apa. Terus pemilihan, mungkin memilih perilakunya mungkin seperti itu ya. Sebentar ya. Bagaimana Bu Novita? Apakah jawabannya bisa diterima? Iya Bu Desi, saya terima. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab pemateri yang kedua ini saya cukupkan karena melihat waktunya. Kepada notulis, Pak Made Wiliandana mungkin bisa menyimpulkan hasil pemateri kedua hari ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu Desi. Saya akan menyimpulkan penerapan teori konseling behavioral dengan teknik samping untuk meminimalisir pubbing terhadap rendahnya belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Jadi yang dapat saya simpulkan dalam masa pandemi makalah ini,
pada masa COVID-19 ini, jadi orang tua harus bisa mengawasi anak-anaknya belajar dari rumah karena masih dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Dan juga larangan dari sekolah untuk datang ke sekolah. Jadi yang bisa saya dapat simpulkan hanya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Made Wiliandana karena sudah menyimpulkan. Jadi untuk hari ini, terima kasih kepada Bu Novita dan kepada Bu Taman atas materinya. Saya kembalikan kepada Bapak Danu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Moderator. Ya, jadi tadi untuk materi luar biasa. Jadi 2 pemateri pemakalah kita berdasarkan hasil survei masing-masing gitu ya. Di tempatnya masing-masing sudah disajikan. Kedua pemakalah ini menyajikan pemateri-materinya berdasarkan hasil survei, apalagi juga didasari dari kegiatan kita selama ini di tengah pandemi gitu ya. Nah, kita juga sangat prihatin gitu ya terhadap gara-gara COVID-19 ini, gara-gara tengah pandemi seperti ini, pembelajaran siswa kita di sekolah dilakukan secara daring gitu ya. Nah, banyak hal juga yang kita dapat tarik bahwa ada positif, ada negatif gitu ya, yang dihasilkan dari proses daring atau dari proses blended learning yang dilakukan oleh sekolah. Kita yakin bersama bahwa segala hal sudah dilakukan oleh baik pemerintah sampai ke tingkat guru di sekolah gitu ya, sudah melakukan beberapa cara, beberapa alternatif agar siswa-siswa kita khususnya di tengah daring seperti ini dapat memahami pembelajaran-pembelajaran yang diberikan oleh guru sehingga juga dapat minimalisir dari kenakalan-kenakalan remaja yang ada atau tingkat perilaku-perilaku menyimpang dari remaja-remaja kita. Namun dengan hasil tadi survei dari Bu Taman dan Novita tadi, nanti akan menjadi referensi baik dari guru BK gitu ya, untuk guru BK maupun untuk masyarakat pada umumnya gitu ya. Sehingga kalau terjadi hal-hal yang tadi disampaikan oleh kedua pemakalah, masyarakat sudah bisa mencari solusi dari kedua teori dan teknik yang tadi disampaikan, gitu ya. Baik, untuk batch yang pertama mungkin kita akhiri, gitu ya, kita cukupkan untuk batch yang pertama ini. Kita bertemu lagi di seminar hasil survei di batch kedua dengan 3 pemakalah di minggu depan ya, di hari Senin minggu depan di jam yang sama. Oke, untuk pertemuan hari ini, seminar hari ini, saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.